welcome back to my channel Women Talk Indonesia. Kali ini kita mau membahas tentang bahaya narkoba dan nafsu. Oke, simak video ini sampai selesai. Meski dampak narkoba sudah banyak diketahui oleh masyarakat, tetapi tetap saja tidak mengurangi jumlah penggunanya. Sangat memprihatinkan, di Indonesia ini pengguna narkoba cukup banyak. Narkoba sangat berbahaya. Walaupun kecanduan narkoba tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika menghentikan dari sekarang atau tidak menggunakan sama sekali. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan keadaan, halusinasi, serta daya rangsa. Hal ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jadi, kalau menurut Undang-Undang Narkotika, yang disebut sebagai narkotika tidak hanya yang buatan saja. Ternyata dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, yang menurunkan kesadaran, yang menyebabkan kecanduan, itu juga termasuk dalam narkotika. Narkotika dibagi dalam beberapa golongan. Narkotika golongan 1. Narkotika ini contohnya seperti ganja, opium, tanaman koka, dan ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan menggunakan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada sekitar 85 jenis, seperti morfin, alfoprodina, dan lain sebagainya. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan 3. Narkotika golongan ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak manfaatnya dan sering dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, untuk jenis yang lain ada narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini diproses sangat rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan, penelitian. Contohnya seperti amfetamin dan betadine. Kemudian narkoba jenis semi-sintetis, pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkoba alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau dengan proses yang lain. Contohnya seperti heroin, morfin, kodein, dan lainnya. Sedangkan narkotika yang jenis alami seperti ganja dan koka, ini menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Kita tahu bahwa narkoba ini sangat berbahaya. Bahaya dan dampaknya diantaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat ini bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit yang berkurang, sehingga tubuh menjadi kurang cairan. Ketika tubuh kurang cairan, tubuh akan kejang, muncul halusinasi, perilakunya lebih agresif, ada rasa sesak pada bagian dada, dan ketika dikonsumsi dalam jangka panjang, dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian dampak halusinasi. Halusinasi ini menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, pada dosis yang berlebihan, ini juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, gangguan kecemasan. Apabila pemakainya berlangsung lama, memakai dalam waktu yang sangat lama bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Ngeri ya. Jadi sebaiknya kita harus
menghindari, jangan pernah mencoba-coba. Kemudian dampak yang lain adalah menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadarannya akan berkurang drastis. Pada beberapa kasus, si pemakai itu bisa tidur terus dan tidak bangun-bangun, bayangkan. Harusnya beraktivitas, malah tidur terus ya. Hilang kesadaran, membuat koordinasi tubuh terganggu. Kemudian mengakibatkan si pengguna ini menjadi sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dampak lain yang sangat mengerikan adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan ini hingga overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, kokain bisa menyebabkan tubuh kejang. Jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Ini akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba. Nyawa menjadi taruhannya. Kemudian dampak yang lain adalah gangguan pada kualitas hidup. Narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Kenapa banyak orang masih tetap saja menggunakan narkoba ini? Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu yang pertama adalah faktor kepribadian. Beberapa hal yang ditemukan dalam faktor pribadi seperti genetik, biologis, personal kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengendalian diri. Seseorang yang tidak memiliki pengendalian diri yang baik, tidak memiliki prinsip hidup yang baik, tentu saja akan mudah terpengaruh. Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi, konflik individu atau emosi. Beberapa orang yang menghadapi masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut cenderung menggunakan narkoba karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba. Padahal justru masalahnya tidak akan selesai dengan mengkonsumsi narkoba ini. Kemudian terbiasa hidup senang atau mewah. Orang yang terbiasa hidup mewah sering berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, secara praktis, yang membutuhkan waktu yang singkat, sehingga memilih cara-cara yang simpel. Tapi justru melalui penyalahgunaan narkoba ini dapat memberikan rasa euforia yang berlebihan dan akhirnya justru akan mempengaruhi kualitas hidup. Faktor yang lain adalah faktor keluarga. Kurangnya kontrol dari keluarga. Orang tua sibuk sehingga jarang bisa berkomunikasi, mengontrol aktivitas anak-anaknya. Sehingga perlu sekali adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home. Semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi risiko terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, tentu saja dia memiliki prinsip sehingga tidak akan terjebak dalam penggunaan narkoba. Faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, lingkungan yang individualis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain. Sehingga setiap orang hanya memikirkan masalah yang ada pada dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya, banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak. Kemudian pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya atau kelompok ini berperan penting dalam penggunaan narkoba. Ini disebabkan antara lain karena sangat mudah untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau geng mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota, jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba.
Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kemudian faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seseorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dari komunitas, faktor masyarakat dan komunitas. Hal ini di mana kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik, ini sangat mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja. Kemudian, faktor populasi yang rentan. Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, di mana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai coba-coba narkoba seperti amfetamin tipe stimulan, termasuk di dalamnya adalah alkohol, tembakau, obat-obatan yang diminum tanpa resep, tanpa petunjuk dokter atau obat psikoaktif, sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya. Akibat penyalahgunaan narkoba ini bagi remaja diantaranya salah satunya adalah akibat bagi diri remaja sendiri. Bagi diri remaja sendiri, hal ini bisa mengakibatkan terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja. Tentu saja karena fungsi-fungsi di dalam otak dipengaruhi oleh narkoba yang dikonsumsi, sehingga fungsi otak remaja ini tidak bisa berkembang dengan normal. Terganggunya fungsi otak pada remaja ini berdampak pada daya ingat, pada perhatian, persepsi, sehingga daya ingatnya menjadi mudah lupa, perhatiannya menjadi sulit untuk berkonsentrasi, dan persepsi remaja ini sering salah sehingga memberikan perasaan semu. Kemudian keracunan. Keracunan ini timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang banyak, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Overdosis. Overdosis dapat menyebabkan kematian karena berhentinya pernapasan atau peredaran otak. Kemudian gejala putus sat atau gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakainya. Kemudian berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan menyebabkan craving atau rasa rindu pada narkoba, walaupun telah berhenti memakai. Itulah sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh. Kemudian gangguan perilaku, yaitu sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga terganggu. Nggak enak kan ya ketika kita mudah tersinggung, tidak memiliki teman, sehingga justru hal ini akan membuat remaja itu semakin terpuruk. Gangguan kesehatan, tentu saja karena kerusakan dan gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lainnya. Karena dampak dari narkoba yang dikonsumsi, hal ini tentu saja akan sangat merugikan pada tubuh kita. Kendornya nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kehidupan agama, sosial budaya, sehingga mengakibatkan terjadinya seks bebas, penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan, sopan santun remaja pun hilang, sehingga menjadi seseorang yang asosial, mementingkan diri sendiri, dan tidak mementingkan kepentingan orang lain, tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian, masalah ekonomi dan hukum. Banyak pecandu yang terlibat hutang karena berusaha memenuhi kebutuhannya, sementara dia tidak punya penghasilan. Ia mencari uang atau menjual barang-barang milik pribadi atau keluarganya. Kadang jika dia masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga terancam putus sekolah. Dan yang lebih parah, jika berurusan dengan polisi, bahkan bisa sampai dipenjara. Oke, itu tadi tentang dampak narkoba. Kalian, para remaja di Indonesia, harus memiliki prinsip hidup yang baik. Jauhi narkoba, dan jangan pernah mencoba walaupun sedikit. Hidup kalian sangat berharga, jadi berkaryalah untuk diri kalian sendiri dan negeri kita tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.